Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya sendiri Jauhari Effendi dari SMK 3 Boyolangu. Dan Saya Bibit Agung Pamuji dari SMK Sore Tulungagung. Dan saya Muhammad Jafar Sudik dari SMK Sore Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan supervisi akademik dengan prinsip coaching menggunakan alur percakapan Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Zawari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jafar. Bagaimana kabarnya Pak Zawari hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Pak Jafar. Bagaimana kabarnya, Pak Jafar? Alhamdulillah saya juga baik Pak Zawari. Begini Pak Zawari ya, hari ini kan Pak Zawari akan melakukan proses coaching. Nah untuk itu sebelum melakukan proses coaching mungkin ada sedikit yang perlu saya bicarakan dengan Pak Zawari. Bagaimana Pak Zawari? Oke, silakan Pak Jafar. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak Zawari, pada saat proses coaching nanti dengan Pak Zawari dengan coaching, saya akan melakukan observasi dan melakukan pengisian rubrik penilaian coaching. Observasi yang saya lakukan itu terkait dengan kompetensi inti coaching, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta terkait kesesuaian dengan alur percakapan kita. Selain itu, di sini saya juga akan menyampaikan bahwa proses coaching nanti juga harus menerapkan basic coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin mengetahui terkait kompetensi inti coach yang menjadi fokus pada kegiatan coaching nantinya. Bagaimana Pak Zawari? Baik, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zawari. Mungkin yang pertama adalah saya ingin mengetahui dari Pak Zawari kompetensi mana yang ingin nanti saya bantu untuk kembangkan dan saya amati dalam proses coaching nanti. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama itu kehadiran atau present. Kemudian nanti yang kedua adalah mendengarkan aktif. Terus kemudian nanti yang ketiga adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu Pak Jafar. Baik Pak Zawari, jadi itu adalah kompetensi-kompetensi yang ingin Pak Zawari kembangkan ya? Iya, betul begitu. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ingin saya bantu untuk saya observasi nantinya, sehingga Pak Zawari mungkin bisa jadi acuan untuk mengembangkan ke depannya. Iya Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tersebut, nanti saya secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan rencana ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Ya, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu adalah kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Zawari kembangkan. Kemudian untuk saat ini bagaimana kalau menurut Pak Zawari sendiri penilaiannya terhadap kompetensi tersebut? Misalkan dengan skala 1 sampai 10 ada di nilai berapa kira-kira untuk saat ini? Menurut saya itu ya masih skala 5 Pak, untuk kedua pertanyaan tersebut. Ya, jadi begitu ya. Kemudian nanti kira-kira setelah praktik coaching hari ini, target kompetensi yang ingin dikembangkan tadi
itu inginnya berada di level berapa atau di nilai berapa? Ya setelah melakukan coaching nanti ya harapannya naik Pak, naik menjadi 7. Artinya ya paling tidak saya bisa lebih mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching ya, dan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu, Pak. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaian di hadapan Pak Zuhari nanti itu bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot dengan lebih baik lagi. Seperti itu Pak ya. Iya, betul. Baik. Itu maunya Pak. Oke, terima kasih Pak Zawari atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti silakan Pak Zawari melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti selama proses coaching saya mohon izin untuk melakukan observasi atas proses tersebut. Bagaimana Pak Zawari? Oh gitu ya, silakan Pak. Ya. Kemudian nanti kita setelah proses coaching kita mohon waktu lagi untuk kita melakukan proses bincang-bincang lagi ya Pak Zawari. Iya, siap, siap. Terima kasih. Baik, selamat Pak Zawari, silakan Ya. melakukan proses coaching. Ya. Assalamualaikum Pak Pipit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Johari. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Johari, gimana kabarnya? Ya, sama, alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana nih? Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Karena tadi Pak Pipit kayaknya ingin ajak ngobrol dengan saya. Ya Pak, ini loh Pak, terkait siswa saya yang saya ajar, terutama di kelas 11 TSM 1. Memang ada apa Pak Pipit di kelas TSM 1? Jadi begini Pak, di kelas TSM 11 TSM 1 itu yang saya ajar pada mata pelajaran kelistrikan sebenarnya tidak ada masalah berarti di kelas tersebut, khususnya ketika mata pelajaran saya. Namun saya merasa seperti ada yang kurang begitu Pak pada saat proses pembelajaran. Ada yang kurang bagaimana maksud Pak Pipit? Ya, ketika saya mengajar di kelas itu saya merasa anak-anak itu ada yang kurang aktif, kurang kreatif, seperti itu. Memang ketika proses pembelajaran mereka itu sebenarnya bisa mengikuti, namun setiap instruksi pembelajaran yang saya sampaikan juga bisa dilakukan dengan baik. Namun ketika saya coba untuk mengajak diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik, mereka cenderung diam, padahal mereka sebenarnya bisa. Di antara mereka juga ada yang bisa menjawabnya, kayak seperti malu atau kurang percaya diri dengan jawaban yang mereka pikirkan. Bagaimana menurut Pak Johari? Oh begitu ya Pak Pipit. Jadi Pak Pipit itu merasa bahwa sebenarnya siswa kelas berapa tadi 11 M1 yang Pak Pipit ajar itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hanya saja Pak Pipit merasa bahwa siswa sepertinya itu malu atau kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka, sehingga cenderung diam ketika diajak berdiskusi. Seperti itu. Iya Pak, betul sekali. Menurut Pak Pipit sendiri, apa yang sebenarnya menjadi penyebab hal tersebut? Sebenarnya itu saya juga kurang tahu pasti ya Pak. Hanya saya kalau menurut pengamatan saya bisa terjadi kurang percaya diri atau malu. Mungkin anak itu takut, apalagi jika jawaban atau pendapat yang mereka sampaikan itu dinilai oleh saya sebagai gurunya justru akan ditertawakan oleh teman-temannya apabila pendapat atau jawaban dari
siswa tersebut salah, seperti itu. Sehingga anak itu merasa malu atau takut untuk berpendapat. Apa memang seperti itu Pak Pipit? Artinya apakah memang jika yang memberikan pendapat kemudian akan ada siswa yang ditertawakan begitu? Sebenarnya tidak selalu seperti itu Pak, hanya kadang-kadang, karena akhirnya mereka jarang sekali berpendapat, sehingga suasana kelas juga menjadi sunyi dan diam. Akhirnya saya sering langsung masuk ke instruksi praktek dalam pembelajaran agar mereka segera melakukan praktikum sesuai instruksi. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya mereka dapat mengikuti apa yang saya sampaikan dengan baik. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti jadi Pak Pipit itu jika anak-anak sudah mulai praktikum, mereka bisa mengikuti dengan baik. Ya Pak, seperti itu. Berarti apa yang sebenarnya Pak Pipit inginkan dari para siswa ini? Ya, yang saya inginkan dari anak-anak itu bisa aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapatnya sendiri, mempunyai rasa percaya diri, yang pada akhirnya adalah tentunya anak-anak itu bisa menguasai kompetensinya dari materi fisika sepeda motor yang saya sampaikan. Karena di dunia kerja nantinya mereka akan sangat memerlukan kompetensi tersebut, seperti berani menyampaikan pendapat, harus mempunyai rasa percaya diri, dan juga kemampuan komunikasi yang baik tentunya. Iya Pak, jadi Pak Pipit mengharapkan para siswa tidak hanya menguasai kompetensi praktik, namun juga memiliki rasa percaya diri dan berani menyampaikan pendapat. Seperti itu ya Pak? Iya Pak, seperti itu. Iya Pak, menurut Pak Pipit, apa yang bisa diusahakan untuk mengasah hal ini? Mungkin terutama yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Kalau menurut saya Pak ya, seharusnya diperbanyak kesempatan bagi siswa itu untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira bisa enggak Pak ya seperti itu? Menurut Pak Pipit ini akan membuat forum diskusi yang lebih banyak seperti itu. Ya Pak, mungkin dengan memperbanyak forum diskusi, dengan diawali dengan diskusi kelompok-kelompok kecil agar mereka belajar berpendapat di kelompok-kelompok kecil dan juga belajar menghargai orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, atau mungkin juga dengan menambah tugas presentasi ya. Misalkan setelah selesai praktik, siswa diminta untuk menyampaikan hasilnya di depan kelas. Seperti itu bisa apa tidak ya Pak? Saya kira itu ide bagus, termasuk yang Pak Pipit sampaikan tadi terkait belajar menghargai orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, agar tidak ada lagi yang menertawakan saat ada siswa yang menjawab. Jadi, pertanyaan guru yang disampaikan itu ada kesempatan sama siswa itu untuk saling menghargai. Seperti itu kan Pak? Iya Pak, mungkin itu bisa dibuat kesepakatan kelas untuk itu Pak. Nah, kesepakatan kelas itu menurut saya juga dapat membantu dalam hal ini, terutama yang terkait menghargai dan menghormati orang lain. Ya Pak, betul sekali. Apalagi ya Pak yang bisa dilakukan di kelas? Saya kira dua hal itu tadi bisa dicoba Pak untuk diterapkan di kelas. Terkait tadi dengan memaksimalkan forum diskusi dalam pembelajaran, membentuk kelompok-kelompok agar mereka belajar untuk berpendapat dan menghargai di kelompok kecil. Sebelum itu juga perlu untuk membuat kesepakatan kelas, terutama
terkait nilai untuk selalu menghargai, menghormati orang lain, terutama saat menyampaikan pendapat. Saya kira dua hal itu perlu dicoba dulu ya Pak, kemudian nanti dilihat lagi perkembangannya. Wah, bagus sekali Pak Bibit. Saya yakin setelah diterapkan seperti itu akan ada perubahan yang ke arah lebih positif di kelas Pak Bibit TSM tadi. Ya Pak. Baik Pak Bibit, dari obrolan kita tadi kan Pak Bibit sebenarnya sudah menyampaikan rencana yang akan diterapkan di kelas tersebut. Menurut Pak Bibit, kapan rencana ini bisa diterapkan di kelas? Mungkin pertemuan berikutnya ya Pak, bisa saya coba terapkan di kelas. Kemungkinan minggu depan saya mengajar di kelas tersebut. Iya Pak, saya kira semakin cepat semakin baik. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Saya jadi nggak sabar untuk mendengarkan hasil dari penerapan pembelajaran minggu depan. Siapa tahu Pak Bibit bisa berbagi cerita lagi terkait bagaimana pembelajaran di kelas Pak Bibit untuk mengatasi permasalahan di kelas tersebut. Baik Pak, insya Allah nanti kalau sudah saya terapkan, saya akan cerita lagi gimana hasilnya. Baik Pak Bibit, senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Bibit hari ini. Semoga yang akan diusahakan dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Bibit setelah bisa sharing hari ini? Alhamdulillah Pak, sekarang paling tidak saya sudah tahu yang akan saya lakukan dan terima kasih banyak atas inspirasinya pada hari ini. Sama-sama Pak Bibit. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, siapa tahu bisa sharing, dan saya juga ingin tahu hasilnya, penerapannya, pembelajarannya yang direncanakan tadi. Siap Pak, insya Allah. Terima kasih Pak Bibit, selamat menjalankan aktivitas. Sama-sama Pak. Baik Pak Zawari, bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak Jafar, coaching yang saya lakukan hari ini berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Baik Pak Zawari, setelah proses coaching tadi, mungkin sekarang kita coba untuk refleksi kembali ya terkait apa yang sudah Pak Zawari tadi lakukan. Mungkin yang pertama, bagaimana Pak Zawari sendiri menilai performa dari kompetensi inti coaching tadi? Baik Pak Jafar, jadi setelah saya lakukan proses coaching tadi, saya merasa telah mengikuti alur cerita, di mana saya mulai dengan menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawab atau komitmen terhadap rencana yang saya buat. Saya merasa berhasil menggali dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Pak Zohari. Nah tadi juga Pak Zohari telah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya. Kalau boleh saya di sini juga akan menyampaikan terkait hasil pengamatan saya tadi Pak Zohari, terkait hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Pak Zohari lakukan. Boleh ya? Baik Pak, silakan. Iya, terima kasih. Pertama tadi saya juga sependapat apa yang disampaikan Pak Zawari. Saya tadi juga mengamati saat Pak Zawari melakukan coaching, Bapak memang sudah melakukan seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, terkait menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dibuat, kemudian juga menanyakan terkait tanggung jawab coaching terhadap rencana yang telah dibuat. Saya tadi juga mendengar percakapan Pak Zawari dengan coaching,
saya melihat Pak Zahari juga sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Pak Zahari juga sudah presence atau hadir penuh dalam proses coaching tadi. Dan Pak Zahari juga telah mendengarkan aktif pada saat proses coaching serta dapat menyimpulkan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach yang tujuannya mungkin untuk menggali terkait permasalahan yang disampaikan coach dan solusinya dari coach. Itu Pak pengamatan saya yang saya dapatkan dari proses tadi. Jadi menurut saya sudah luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Zahari dalam proses coaching tadi. Terima kasih Pak Jafar. Sama-sama Pak Zahari. Mungkin bagaimana pendapat Pak Zahari setelah mendengarkan apa yang saya dapatkan dari observasi tadi? Saya merasa senang Pak, ya setelah mendapatkan dari penguatan Pak Jafar, ya merasa senang seperti itu. Ya baik Pak Zahari, namun juga mungkin ya ini perlu juga saya sampaikan, bisa untuk pengembangan ke depannya. Saya juga melihat tadi ada beberapa hal yang mungkin masih bisa digunakan. Misalnya tadi ketika Pak Zahari melakukan pembukaan, saya mengamati Pak Zahari mungkin ya terlalu terburu-buru untuk segera masuk ke dalam inti permasalahan. Mungkin satu saat bisa kita sedikit basa-basi dulu dengan coach, kemudian tujuannya untuk memberikan pembukaan hangat dan supaya kita bisa lebih dekat, coach bisa merasa lebih dekat dengan kita. Jadi seperti itu. Menurut Pak Zahari bagaimana? Iya Pak, jadi memang awal-awal mungkin saya kurang fokus karena terlalu ingin juga mendengarkan permasalahan dari coaching. Jadi Pak. seperti itu Pak ya? Iya. Nah untuk kedepannya ini Pak Zahari, setelah tadi kompetensinya tercapai, apalagi yang ingin Pak Zahari kembangkan untuk kedepannya? Baik Pak Jafar, jadi ke depan saya itu ingin memahami dan mendalami terkait proses coaching dan algoritma yang baik. Ya. Dan sepertinya yang dengan Pak Jafar sampaikan, mungkin saya akan perlu belajar membuka pertanyaan kepada coach yang lebih hangat lagi, tidak dulu agar coaching berikutnya lebih baik. Ya, luar biasa sekali Pak Zahari ini ya. Terima kasih Pak. Jadi Pak Zahari kedepannya nanti akan mendalami alur cerita lagi dalam proses coaching ya Pak. Iya Pak. Dan semoga nanti juga dalam proses coaching berikutnya Pak Zahari bisa melakukannya dengan lebih baik. Jadi terima kasih Pak Zahari telah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur cerita. Dan sepertinya mungkin saya bisa mengakhiri untuk kegiatan proses pasca supervisi hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Pak Zahari. Terima kasih Pak Jafar, sama-sama. Saya yang terima kasih Ya, sama-sama. telah untuk Sama-sama. memberikan proses coaching ini lebih baik. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Terima kasih Pak Jafar. Sama-sama.